Selamat bertemu, Bapak, Ibu dan saudara-saudari sekalian. Di channel Fenomena ini kita bersama belajar menelaah isi Alkitab dengan cara berpikir yang cerdas dan waras tentunya. Sebelum kami membacakan ayat-ayatnya bagi Anda sekalian, ada baiknya Anda menyiapkan segala kebutuhan yang dapat menunjang kenyamanan Anda dalam menyaksikan tayangan ini. Kami akan mulai dari ayat pertama. Injil Matius, pasal 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahashon, Nahashon memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, Obed memperanakan Isai, Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakan Rehabeam, Rehabeam memperanakan Abia, Abia memperanakan Asa, Asa memperanakan Yosafat, Yosafat memperanakan Yoram, Yoram memperanakan Uzia, Uzia memperanakan Yotam, Yotam memperanakan Ahaz, Ahaz memperanakan Hizkia, Hizkia memperanakan Manasye, Manasye memperanakan Amon, Amon memperanakan Yosia, Yosia memperanakan Yehonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yehonya memperanakan Shealtiel, Shealtiel memperanakan Zerubabel, Zerubabel memperanakan Abihud, Abihud memperanakan Elyakim, Elyakim memperanakan Azor, Azor memperanakan Zadok, Zadok memperanakan Achim, Achim memperanakan Eliud, Eliud memperanakan Eleazar, Eleazar memperanakan Matan, Matan memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yusuf, suami Maria, yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Selamat bertemu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Channel Fenomena ini merupakan channel baru, channel kedua yang saya buat, dikarenakan channel yang pertama yakni channel Sang Penghujat mengalami sedikit kendala. Untuk itu makanya saya membuat channel kedua ini yang saya beri nama channel Fenomena. Masih tetap dengan konsep yang sama, yakni membahas, menelaah mengenai Alkitab disesuaikan dengan situasi kondisi zaman yang kita alami saat ini. Cara berpikir kita akan mempengaruhi dari penelaahan kita mengenai Alkitab. Di sini kita akan mulai membahas mengenai kitab Perjanjian Baru. Kita mulai dari kitab yang pertama, kitab awal dari Perjanjian Baru, yakni kitab Matius. Di pasal pertama ini keseluruhannya terdiri dari 25 ayat. Di ayat pertama hingga ayat yang ke-17 oleh LAI diberi subjudul Silsilah Yesus Kristus. Ini merupakan silsilah dari Yesus yang demikian rinci yang ditulis oleh Matius. Di channel terdahulu, di channel Sang Penghujat, saya pernah
menelaah dan mengoreksi mengenai silsilah ini. Dikarenakan dari kitab Kejadian dan kitab Keluaran kita menemukan kejanggalan, jika tidak boleh dikatakan satu kebohongan. Sekarang disinilah secara detail nanti kita akan melihat kebohongan tersebut. Jika Anda pernah menyaksikan di channel Sang Penghujat, tentunya Anda tahu episode mengenai kebohongan dari kitab Kejadian dan juga kitab Keluaran. Di situ Anda bisa menyaksikan ulang video yang pernah ditayangkan. Di situ secara gamblang, jelas, tegas dipertunjukkan kepada Anda semua mengenai ketidaksinkronan dari ayat-ayat yang ditulis di kitab-kitab tersebut. Oh no! Di ayat ke-1 hingga ayat ke-17 ini, jika Anda melihat, merupakan susunan dari keturunan Abraham hingga sampai endingnya, yakni lahirnya Yesus. Ini bisa Anda lihat secara jelas dari tokoh yang pertama, yakni Abraham, hingga tokoh yang ke-14 adalah Daud. Ini kita lihat saja dari susunan tokoh-tokoh tersebut. Di sini kita lebih fokus dari tokoh pertama hingga tokoh ke-14. Makanya Anda dapat melihat ada warna yang berbeda dari tokoh-tokoh tersebut. Jika kita lihat dari tokoh pertama, yakni Abraham dan Ishak, ini lebih disoroti di dalam kitab Kejadian, karena di kitab Keluaran sudah tidak muncul. Di kitab Keluaran kita lebih banyak menyoroti mengenai tokoh Musa. Sedangkan tokoh ketiga hingga tokoh ke-6, yakni dari Yakub, Yehuda, Peres, dan Hesron, ini merupakan tokoh-tokoh kunci di mana Yakub atau nama lain dari Israel ini hijrah dari tanah Kanaan, di mana Yakub ini tadinya menumpang di daerah tersebut, pindah ke Mesir. Ini dia pergi bersama dengan tokoh-tokoh ini, yakni Yehuda, Peres, dan Hesron. Jadi mereka berada dalam satu lingkup perpindahan. Makanya ini saya beri warna merah. Kemudian ada tokoh Ram, ini tidak begitu jelas kapan Ram ini dilahirkan, apakah masih dalam suasana damai ataukah Ram ini telah lahir pada masa perbudakan. Kemudian kita melihat lagi tokoh ke-8 dan ke-9, yakni ada Aminadab dan Nahason. Aminadab dan Nahason ini disebutkan di Alkitab kita berada di kitab Imamat dan juga kitab Bilangan. Ini merupakan tokoh-tokoh sezaman dengan Musa. Sudah berbeda jauh karena Musa lahir pada masa perbudakan. Ini nanti kita ulas sedikit dan kita flashback, menganalisa, mengambil ayat-ayat yang ada di kitab Kejadian dan kitab Keluaran sehingga Anda akan jelas sekali mengenai kejanggalan dari ayat ini. Kemudian kita lihat juga tokoh nomor 10, yakni Salmon, dan tokoh ke-11 Boas. Boas ini disebutkan di kitab Rut. Ini lahir ada di zaman hakim-hakim. Jadi ini sudah melampaui zamannya Musa, bahkan zamannya Yesua, karena Boas ada di dalam kitab Rut yang hidup pada zaman hakim-hakim. Kemudian ada Obed, ada Isai, ini sudah di dalam zaman raja-raja, dan kemudian terakhir adalah Daud. Mengapa ini merupakan sesuatu yang janggal? Kita akan melihat melongok dari ayat yang ada di kitab Kejadian dan kitab Keluaran. Ini merupakan ayat-ayat kunci yang saya bagikan kepada Anda, dan nanti jika Anda ingin lebih detail mengenai
rincian dari ayat-ayat tersebut, Anda bisa menyaksikan tayangan video-video yang saya tautkan di bawah ini. Jadi Anda tinggal melongok video yang terdahulu yang ada di channel Sang Penghujat. Kita tahu bahwa Yakub ini pindah ke Mesir karena ada bencana kelaparan dan kemudian dia tinggal di Mesir. Sebelumnya pada zaman Abraham, kakeknya, Abraham pernah menerima satu petunjuk dari Tuhannya bahwa keturunannya akan mengalami perbudakan selama 400 tahun. Jadi nantinya Israel akan mengalami perbudakan selama 400 tahun. Dan kita tahu Yakub tinggal di Mesir selama 17 tahun. Ya, ini nanti Anda bisa lihat di video terdahulu. Bahkan Anda bisa melongok di dalam kitab Kejadian. Yakub tinggal di Mesir 17 tahun. Dia membawa juga anak, cucu, dan cicitnya, yakni Yehuda dan Peres. Ini ada berangkat bersama-sama dengan Yakub. Total keseluruhan orang-orang yang bersama Yakub ketika mengungsi sekitar 70 orang. Karena Yusuf, anak Yakub, sudah ada di Mesir. Kita juga tahu ketika setelah terjadi perbudakan, disebutkan di dalam kitab Keluaran bahwa orang Israel berada tinggal di Mesir selama 430 tahun. Kalau dia mengalami perbudakan 400 tahun, berarti orang Israel tidak mengalami perbudakan 30 tahun. Dihitung dari mana? Nah, ini yang akan menimbulkan asumsi yang luar biasa. Saya berasumsi jika Israel tidak diperbudak, ya dari kedatangan Yakub pertama kali ke Mesir. Karena Yakub ini adalah nama lain dari Israel. Jadi, apabila Yakub tinggal di Mesir hingga kematiannya, dia 17 tahun di Mesir, maka 13 tahun setelah Yakub meninggal, sesuai apa yang ditulis di kitab Keluaran, bahwa lamanya orang Israel tinggal di Mesir 430 tahun, berarti 13 tahun setelah Yakub meninggal terjadilah perbudakan. Ini yang menimbulkan kejanggalan. Mengapa demikian? Karena kita tahu anak Yakub yang bernama Yusuf ini seangkatan dengan anak Yakub yang bernama Yehuda. Nah, ini yang akan menimbulkan kerancuan. Karena Yusuf ini hidupnya cukup lama. Mengapa demikian? Karena Yusuf ini meninggal setelah dia melihat keturunan dari Efraim hingga keturunan ketiga. Jika Yusuf ini setara satu angkatan dengan Yehuda, tidak mungkin hanya dalam waktu 13 tahun Efraim sudah menjadi kakek buyut. Ini yang menyebabkan kejanggalan dan tidak mungkin. Mungkin Anda masih bingung ya mendengarkan penjelasan saya ini. Oke, saya akan ulangi lebih pelan lagi sehingga Anda bisa mengerti maksud dari penjelasan saya disesuaikan dengan apa yang tertulis di Alkitab kita ini. Orang Israel tidak diperbudak 30 tahun. Karena lamanya orang Israel tinggal di Mesir 430 tahun. Sementara perkataan Tuhannya, mereka diperbudak selama 400 tahun. Berarti selisihnya 30 tahun. 30 tahun orang Israel tidak mengalami perbudakan. Nah, ini dihitung dari mana? Kita harus menentukan lebih dulu perbudakannya ini. Saya berasumsi, saya berpendapat. Nah, ini nanti silahkan Anda memberikan komentar dan juga sanggahan menurut pemikiran Anda. Karena Israel ini nama lain dari Yakub, maka tidak mungkin Yakub diperbudak. Karena ketika masuk di Mesir, tokoh utama Mesir ini adalah anaknya, yakni Yusuf.
Jadi saya berpendapat setelah Yakub meninggal, barulah terjadi perbudakan. Nah, lamanya berapa? Kita hitung. 30 tahun dikurangi lamanya Yakub di Mesir 17 tahun, berarti setelah 13 tahun barulah terjadi perbudakan. Inilah yang menimbulkan kejanggalan. Mengapa demikian? Karena kita tahu Yakub sempat memberkati anak dari Yusuf, yakni Efraim dan Manasye. Apakah setelah 13 tahun meninggalnya Yakub lantas terjadi perbudakan? Ini juga tidak mungkin. Mengapa demikian? Karena 13 tahun tersebut Yusuf masih menjadi mangkubumi di Mesir. Jadi kalau terjadi perbudakan, yang menjadi pemimpin perbudakan ya si Yusuf. Ya ini jelas tidak mungkin Yusuf memperbudak saudara-saudaranya, karena ceritanya tidak demikian. Yang memperbudak orang Israel adalah Fir'aun. Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf. Jadi lama setelah itu, sejak kematian Yusuf, barulah muncul Fir'aun yang memperbudak orang-orang Israel. Nah, ini kacaunya jika kita melihat runutan dari yang ditulis oleh Matius. Karena kita tahu Yakub, Yehuda, Peres, dan Hesron ini ada di zaman kedamaian tersebut. Belum terjadi perbudakan. Karena Yusuf hidup dan meninggal itu dia melihat sampai keturunan Efraim yang ketiga. Jelas ya Bapak Ibu? Di sini tidak mungkin hanya dalam 13 tahun yang namanya Efraim sudah punya buyut, keturunan ketiga, anak, cucu, cicit. Tidak mungkin. Karena ketika Efraim masih kecil, dia diberkati oleh Yakub. Oke lah, katakan Efraim ini ketika diberkati sudah dewasa. Itu pun tidak mungkin. Serta-merta hanya dalam 13 tahun Efraim sudah mempunyai cicit. Inilah kejanggalan yang pertama. Lantas kita melihat susunan berikutnya. Ada Aminadab dan Nahason. Ini hidupnya di zaman Musa. Musa sendiri ini lahir setelah terjadi perbudakan 320 tahun. Nah, 320 tahun orang Israel diperbudak, barulah lahir yang namanya Musa. Mengapa bisa demikian? Hitungannya begini. Lamanya orang Israel diperbudak adalah 400 tahun. Sementara ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, usianya 80 tahun. Berarti Musa lahir 320 tahun masa perbudakan. Karena Musa lah yang mampu membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dari sini kita akan melihat apakah benar hanya dalam kurun waktu yang demikian singkat bisa terjadi populasi penduduk yang luar biasa dari orang Israel. Karena disebutkan juga di dalam kitab Keluaran jumlah orang Israel melebihi orang Mesir. Padahal kalau kita runut, Musa ini adalah keturunan keempat dari Lewi. Sementara Lewi sendiri ini setara seangkatan dengan Yehuda dan dengan Yusuf. Nah, Anda tinggal hitung apakah masuk akal. Hanya 4 generasi jumlah populasi bisa mengalahkan orang-orang Mesir. Nah, inilah satu kejanggalan yang luar biasa. Oh no! Lantas, kalau kita menelaah lebih lanjut, setelah ada Nahason, kemudian Salmon dan Boas, Boas ini hidup di zaman hakim-hakim. Sementara jarak dari Aminadab ke Boas hanya 3 generasi. Padahal kita tahu
keluarnya bangsa Israel, mereka harus berputar di gurun 40 tahun. Setelah itu masih ada zamannya Yosua. Itu tidak tahu berapa lama mereka sampai ke negeri yang dijanjikan, yakni negeri Kanaan. Dan itu ada kepemimpinan dari sekian banyak hakim-hakim. Lantas tahu-tahu nongol nama Boas. Ini jaraknya ratusan tahun, hanya terdiri dari 3 generasi. Ini nantinya akan mengacau kalau kita menelaah kitab Bilangan. Jadi Bapak Ibu, inilah yang ditunjukkan oleh Alkitab kita, bahwa susunan silsilah dari Yesus ini nampaknya kacau sekali. Jadi saya berpendapat Matius walaupun menuliskan ini dengan satu catatan yang luar biasa disebutkan di ayat ke-17, jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, ini jelas ngawur. Dan kemudian 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, ini juga ngawur. Terlebih lagi, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Mengapa demikian? Ya, Anda bisa melihat di tabel yang saya tampilkan tadi. Karena jumlah dari keturunan Israel ini tidak seperti yang ditulis oleh Matius. Nah, entah apakah penghitungannya yang namanya Daud harus dihitung 2 kali, yakni di nomor 14, dan kemudian kita harus menuliskan lagi di nomor 15. Ya, kalau demikian Anda bisa berpikir sendiri, ini hitungan silsilahnya orang Israel ini kayak apa yang ditulis oleh Matius yang merupakan orang Yahudi. Apakah orang Yahudi ini memang sebenarnya tidak ngerti hitung-hitungan atau gimana? Ya, Anda silahkan berasumsi sendiri. Inilah kejanggalan yang saya tunjukkan kepada Anda. Jika awal-awal tulisan Matius di pasal 1 saja sudah merupakan sesuatu yang janggal, kalau boleh dikatakan satu kebohongan, lantas apakah kita bisa mempercayai tulisan dia selanjutnya? Mari kita lanjutkan di ayat ke-18. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya, seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Di ayat ke-18 ini oleh LAI diberi subjudul kelahiran Yesus Kristus. Diceritakan di sini di ayat ke-18 dan ke-19, ternyata ibu dari Yesus yang bernama Maria ini ketika bertunangan dengan Yusuf, dia mengandung. Oh no! Dan ini ditulis bahwa Maria mengandung dari Roh Kudus. Jadi sudah ada isinya. Oleh karena Yusuf ini orang yang tulus hati, makanya dia bermaksud menceraikan si istri setelah dikawini. Setelah dinikahi, nanti dia akan menceraikan diam-diam. Ya memang kalau ini terjadi pada zaman sekarang, Anda bertunangan dan kemudian tunangan Anda ini mendadak hamil, ya Anda pasti curiga lah. Nalar kita mau tidak mau harus berpikir, ini anak siapa? Kan tidak terjadi hubungan seksual. Dikatakan di sini tidak ada hubungan seksual antara Yusuf dengan Maria, tunangannya. Tapi Maria tahu-tahu melendung. Nah, kalau zaman sekarang sudah pasti tunangannya dibatalkan. Apalagi untuk menikah, untuk kawin pasti tidak akan terjadi. Malah jangan-jangan bisa dibawa ke pengadilan, dituntut si wanitanya. Oh no! Nah ini kalau zaman sekarang, siapapun yang Anda tanya
terutama kaum milenial, pasti akan mengatakan hal demikian. Mana ada wanita bisa hamil tanpa melakukan hubungan seksual? Tetapi ini yang ditulis oleh Alkitab kita ini oleh Matius. Di pasal yang pertama dikatakan, Maria hamil oleh Roh Kudus. Roh Kudus ini siapa? Nah, ini tergantung dari gereja Anda. Karena banyak sekali asumsi mengenai Roh Kudus ini. Macam-macam pemikiran manusia sehingga menimbulkan banyak denominasi kekristenan. Oleh karena satu cerita yang tidak jelas juntrungannya, tidak jelas penerjemahannya, dan kita dicekoi sejak kecil oleh cerita macam begini. Nah, nalar kita diuji, apakah kita mau menerima cerita ini apa adanya, atau kita berpikir cerita ini ada apanya. Yuk kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Di ayat ke-20 dan ayat ke-21 ini, ternyata maksud keinginan dari Yusuf itu menjadi batal. Ini gara-gara si Yusuf ini mimpi, didatangi malaikat, dan kemudian malaikat tersebut memberikan informasi bahwa anak yang ada di dalam rahim Maria ini terwujud hamil karena Roh Kudus. Dan dia, si Yusuf ini harus memberi nama Yesus, karena anaknya inilah yang menyelamatkan umat dari dosa manusia. Menyelamatkan, dituliskan di sini, akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka, bukan menebus ya. Nah, ini kita nanti bisa berargumentasi, karena Matius menuliskan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Jadi menyelamatkan itu mencegah. Kalau kita melihat terjadi kecelakaan, menyelamatkan berarti kita menghindarkan orang tersebut dari kecelakaan. Di sini di kitab Matius pasal 1 ayat ke-21 disebutkan menyelamatkan, bukan menebus dosa manusia. Entah penerjemahannya yang keliru, ngawur, atau bagaimana, tetapi kita menelaah berdasarkan apa yang ditulis ini. Jelas ya Bapak Ibu ya, di sini dituliskan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-22. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan Emmanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Di ayat ke-22 dan ke-23 ini merupakan sisipan yang ditulis sendiri oleh Matius untuk menguatkan tulisannya dia. Disebutkan di sini, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dan ini kemudian ada copy paste yang diambil dia mengambil dari ayat-ayat Nabi tersebut. Ucapan ini, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Ini merupakan tulisan dari Nabi yang terdahulu yang bernama Yesaya. Ini bisa Anda lihat di Yesaya pasal 7. Ini untuk menguatkan tulisan dari Matius. Karena Matius tahu
orang-orang Yahudi itu suka sekali dengan catatan kitab-kitab nabi-nabi terdahulu. Terlebih-lebih Nabi Yesaya ini nabi besar, ya setara mungkin dengan Musa. Makanya Matius mengutip ayat tersebut sehingga tulisannya nampak kuat literasinya, sehingga orang-orang Israel pada zamannya akan percaya apa yang disampaikan dia mengenai Yesus ini. Karena ada catatan dari nabi terdahulu, berarti Yesus ini menggenapi apa yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Walaupun ini nanti kalau kita mengkritisi mengenai si nabi tersebut, ya akan berbeda lagi tentunya cara berpikir kita. Mari kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Di ayat terakhir ini, ayat 24 dan ke-25, ini Yusuf melakukan apa yang disampaikan malaikat Tuhan melalui mimpi. Dan dia mengambil Maria sebagai istri, tetapi tidak melakukan persetubuhan dengan Maria. Walaupun sudah sah sebagai istrinya, tapi Yusuf ini tidak melakukan hubungan suami istri sampai anak yang ada di rahim Maria ini lahir dan kemudian dia memberi nama Yesus. Inilah keseluruhan 25 ayat dari pasal pertama kitab Matius. Telah kita teliti, kita telaah, dan kita melihat bahwa dari pasal pertama ini sudah ada kejanggalan dan selama ini tidak pernah dikupas dan diperhatikan oleh para teolog. Ini merupakan sesuatu yang buat saya ya misteri. Mengapa demikian? Seakan-akan susunan silsilah ini dianggap benar begitu saja tanpa ada penelitian lebih lanjut. Tapi di sini saya tunjukkan kepada Anda, susunan silsilah ini tidak karuan. Dan ini harus kita mau tidak mau menerima kenyataan bahwa tulisan Matius ini sejak awal dari pasal satunya sudah berantakan. Kalau tidak mau dikatakan dia melakukan pembohongan publik. Untuk zaman sekarang, kalau ini masuk ranah IT, ya yang namanya Matius ini bisa dituntut. Ya, syukurlah bahwa Matius ini tidak hidup di zaman now. Kalau zaman now, ribet sekali dia nantinya. Demikian Bapak Ibu, telah kita telaah kitab Matius pasal 1. Kita akan melanjutkan penelaahan kita di episode selanjutnya. Dan saya berharap Anda masih tetap enjoy, menikmati apa yang kami sajikan ini bagi Anda semua demi peningkatan kecerdasan Anda di dalam menyikapi semua khotbah-khotbah pendeta, teolog manapun yang disesuaikan dengan buku-buku yang dianggap suci, baik itu Alkitab, Al-Quran, Weda, Tripitaka, dan lain sebagainya. Kecerdasan kita diuji habis-habisan untuk mencermati apa yang dikhotbahkan orang-orang tersebut. Entah dengan maksud apa mereka melakukan pembohongan-pembohongan, melanjutkan kebohongan yang telah ada sejak dulu. Di sini saya menyampaikan apa yang saya telaah, saya teliti, saya sampaikan kepada Anda kebohongan-kebohongan tersebut. Selanjutnya terserah pada Anda pribadi. Apakah Anda dapat menerima kebenaran ini ataukah Anda menolak apa yang telah saya sampaikan kepada Anda semua? Itu terserah pilihan Anda. Saya mengucapkan banyak terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Anda berikan di channel yang baru ini, channel Fenomena. Dan besar harapan saya kita bertemu lagi di episode mendatang.
Sekali lagi, terima kasih. Shalom.